Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah dengan NIM 10223024 dan di sebelah kiri saya Ani Muzaroah NIM 102230333 dan di sebelah kanan saya Nabila Prima Ramadhani dengan NIM 10223017. Di sini kami ingin membuat video untuk memenuhi tugas UAS Hukum Perdata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang berjudul Konsep Hukum Perdata oleh Dr. Munir Fuadi, SH, MH, LLM dengan jumlah halaman 299 lembar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep mengenai konsep hukum perdata yang dalam bab 1 itu menjelaskan bagaimana sistem hukum perdata di Indonesia. Dalam bab pertamanya itu menjelaskan tentang pengertian hukum perdata. Hukum perdata sendiri adalah hukum yang mengatur perbuatan atau mengatur hubungan antara manusia dengan badan hukum. Lalu, yang kedua, hukum perdata tidak tergolong dalam hukum publik, melainkan hukum privat. Lalu gimana sih sumber dari hukum perdata itu? Yang pertama diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai sumber utama. Yang kedua dari berbagai undang-undang lainnya, seperti yang pertama Undang-Undang Agraria, yang kedua Undang-Undang Pernikahan, yang ketiga Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, yang keempat Undang-Undang Tenaga Kerja, dan yang ketiga berbagai peraturan perundang-undangan yang tingkatnya di bawah undang-undang. Seperti contoh, yang pertama hukum adat, hukum Islam, hukum agama lain selain agama Islam, jurisprudensi, perjanjian yang dibuat antara para pihak, pendapat ahli, KUH Perdata Indonesia, juga terjemahan dari KUH Perdata yang berlaku di negeri Belanda. Baik, yang terakhir, bab 3, yaitu berisi tentang pengertian dan perkembangan hukum benda yang ada di dalamnya dan menjelaskan tentang kebendaan dan cara membedakannya, seperti tentang bensin, hak milik, kerja rodi, pengabdian, hak usaha, hak pungut, hak pakai, hak pewarisan karena kematian, hak dalam pembuatan surat wasiat dan pelaksanaannya, hak memikir dan menerima dan menolak warisan, pemisahan harta, harta peninggalan tidak terurus, hak untuk melakukan utang piutang, hak gadai, dan hak yang lainnya. Yang kedua adalah sistem hukum benda bergerak. Yang ketiga, sistem hukum tidak bergerak. Yang keempat, agraria dan hak agraria. Yang kelima, pendaftaran tanah. Yang keenam, pemeliharaan hak atas tanah. Yang ketujuh, pembebasan tanah. Dan yang terakhir, hak tanggungan. Selanjutnya, bab 4 membahas tentang konsep hukum jaminan kebendaan. Karakteristik yuridis jaminan kebendaan. Yang dimaksud jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditor atas pembayaran utang-utang yang telah diberikan kepada debitur, yang terjadi baik karena hukum maupun yang terbit dari suatu perjanjian. Pasal 1131 KUH Perdata. 1. Benda tidak khusus. Yang kedua ada benda tidak diblokir. Yang ketiga ada jaminan tidak mengikuti benda. Yang keempat ada tidak ada kedudukan preferensi dari kreditor. Teori hukum tentang jaminan utang. Teori kepemilikan titel, teori jaminan, teori antara, teori kepercayaan, teori manfaat, teori penebusan, teori eksekusi langsung, teori pengarahan kepercayaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip yuridis dalam hukum jaminan. Ada yang pertama prinsip teritorial, yang kedua ada prinsip asesoir, yang ketiga ada prinsip hak preference, yang keempat ada prinsip disclosure, yang kelima ada prinsip eksistensi benda, yang keenam ada prinsip eksistensi kontrak pokok, yang ketujuh ada prinsip larangan eksekusi untuk diri sendiri, ke-8 ada prinsip formalisme, ke-9 ada prinsip ikatan objek, yang ke-10 ada prinsip ikatan piutang. Selanjutnya, bab 5 tentang konsep hukum waris.
Hukum waris adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang warisan yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris yang disebut dengan ahli waris. Ya, unsur-unsur waris yang pertama adanya erflater, yaitu orang yang telah meninggal dunia atau pewaris. Dalam hukum Islam disebut muwaris. Yang kedua, adanya erfeknam, yaitu orang yang masih hidup atau ahli waris yang mendapatkan hak atas harta peninggalan dari pewaris. Dalam hukum Islam disebut waris. Yang ketiga, adanya erfanis, yaitu harta warisan yang dalam hal ini termasuk aktiva maupun kewajiban pasifa yang ditinggalkan oleh pewaris. Hukum Islam disebut dengan mauruts mirot satan tarikh. Ya. Pembagian harta waris menurut KUH Perdata ada dua macam harta waris. Yang pertama ahli waris karena kedudukannya sendiri, yang kedua ahli waris karena pergantian tempat. Yang termasuk ahli waris di antaranya yang pertama ada anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek dari garis ayah, yang kelima saudara laki-laki kandung atau seayah, yang keenam keponakan laki-laki kandung atau seayah, yang ketujuh paman kandung atau seayah, yang kedelapan sepupu kandung atau seayah, yang kesembilan ada orang yang memerdekakan pewaris dari perbudakan. Selanjutnya bab 6 ada konsep hukum perikatan. 1. Perikatan lahir karena perjanjian. 2. Perikatan yang terbit karena undang-undang. Teori Schult and Haftog merupakan unsur-unsur khusus yang terdapat dalam suatu perikatan. Selanjutnya adalah bab 7 tentang konsep hukum perjanjian. Makna perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana suatu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Asas hukum perjanjian. Yang pertama adalah asas keabsahan berkontrak. Yang kedua ada asas hukum perjanjian sebagai hukum yang mengatur. Ketiga ada asas fakta sanserverda. Yang keempat ada asas abi hatoir dari suatu perjanjian. Dan yang kelima ada asas keterikatan pada perjanjian. Kemudian ada syarat sah perjanjian. Yang pertama itu ada syarat umum. Syaratnya yang pertama ada kata sepakat, cakap hukum, adanya perihal hukum tertentu, dan adanya kuasa. Yang kedua ada syarat tambahan. Syarat tambahan adalah ada dengan iktikat baik, sesuai kepatutan, sesuai kebiasaan, sesuai dengan undang-undang, dan sesuai dengan ketertiban umum. Yang selanjutnya ada doktrin kesepakatan kehendak. Tentang kapan saat persisnya tercapai suatu kata sepakat, ada beberapa teori doktrin. Yang pertama ada teori penawaran dan penerimaan. Yang kedua ada teori kehendak. Yang ketiga ada teori pernyataan, yang keempat ada teori ucapan, dan yang kelima ada teori dugaan. Kemudian ada syarat kecakapan berbuat. Syarat kecakapan berbuat itu yang pertama, orang itu harus sudah dewasa. Yang kedua tidak dalam pengampuan. Selanjutnya adalah bab ke-8 yang menjelaskan tentang konsep perbuatan hukum. Makna perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan kerugian besar. Kemudian ada unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum. Yang pertama ada unsur kesengajaan, yang kedua ada unsur kelalaian, dan yang ketiga ada unsur tidak ada alasan pembelaan. Kemudian ada hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat adalah faktor yang mengikat antara kerugian seseorang dengan perbuatan orang lain.